Halo guys, selamat sore. Kembali lagi di podcast Iseng-Iseng Teman Baru. Kembali lagi bersama saya, Kristal Erawati. Dan sekarang saya sedang nongkrong bareng sama Kak Uswa dari Di Balik Perempuan. Yeay, halo Kak Uswa. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang, sudah diajak untuk podcast sama Kak Kristal. Aku juga berterima kasih sudah mau senantiasa hadir di podcast Iseng-Iseng Teman Baru. Kita ini sudah sering ketemu ya. Sering banget akhir-akhir ini ya. Sering ketemu sampai akhirnya aku tuh ada challenge dari Digital Voice untuk bahas tentang pendidikan dasar itu apa sih. Nah, kali ini topiknya itu sangat menarik banget, berhubung Kak Uswan itu adalah founder Di Balik Perempuan, ibaratnya volunteer ya, bisa dibilang volunteer ya? Iya, boleh. Volunteer, pegerakan perempuan lah di Kabupaten Mimika ini. Dan Kak Uswa juga dia sebagai wanita berkarir, punya pekerjaan, dan ditambah lagi ada suaminya dan anaknya. Makanya itu aku sangat terinspirasi banget. Ingin cepat-cepat menikah. Boleh bagi-bagi resep lah, bagaimana bisa memanajemen antara membagi waktu keluarga, kegiatan, pekerjaan, itu yang membuat aku itu kok bisa ya seperti ini. Emang sih kalau dibayangin ya bisa serumit lah, kayak rumit banget. Ibu rumah tangga yang ibaratnya nggak punya, yang hanya stay di rumah aja itu ribetnya gimana sih? Apalagi yang sering banyak kegiatan dan lain-lain, itu pasti itu ribetnya tuh kayak 24 jam itu kayak waktunya kayak kurang ya. Gak cukup kayaknya ya. Nah, makanya itu aku pengen tahu keseharian dan bisa memanajemen semua itu gimana Kak Uswa? Oke. Tipsnya sebenarnya cuma satu, jangan berharap semua akan maksimal gitu. Kok bisa kayak gitu? Iya, karena ada yang bilang di luar sana itu perempuan tuh multi talenta banget, bisa sambil masak, bisa sambil cuci piring, bisa sambil ngurus anak dan lain sebagainya. Tapi ketahui saja, maksudnya ketika mereka kalau untuk pekerjaan rumah tangga sendiri ya bisa sebenarnya kalau sambil-sambil gitu. Tapi itu dalam satu tempat aja. Tapi ketika kita memilih, apalagi aku sekarang memilih untuk banyak aktif di kegiatan sosial sama teman-teman Singgah Baca, Di Balik Perempuan, Iswar, berarti harus bisa membalance semuanya dan tidak berekspektasi terlalu tinggi terhadap kemampuan kita gitu. Tidak berekspektasi terlalu tinggi dengan kemampuan kita gitu. Dan memang kita juga harus jadi optimis ya. Nah itu tuh jadi dilema juga. Kita harus tetap optimis bisa, tapi kita juga tidak bisa berekspektasi tinggi. Di situ seninya. Oh my God. Seninya di situ gitu. Karena kalau kita terlalu berekspektasi tinggi, nanti itu malah jadi emosi juga ke kita. Jadi itu dampaknya ke emosi kita sebagai perempuan, dan itu berdampak ke setiap lini kegiatan yang kita sedang usahakan. Kegiatan yang diusahakan ya. Yes. Berarti kayak ada suatu kegiatan ya udah ngalir aja gitu. Betul, tapi mengalir aja, cuman memang tetap harus kalau aku sih memang punya jurnal ya Kak. Maksudnya harus aku kalau di keluarga apa nih yang tugas-tugasku apa aja, di Balik Perempuan apa aja nih, dengan Kak Kristal mungkin aku ada urusan apa nih, aku jadwalin ini. Pokoknya tuh kayak terprogres gitu lah. Ya, tapi balik lagi karena kita cuman bisa merencanakan di jurnal yang bisa menyesuaikan semuanya atau mengaminkan semuanya ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Itu sih, nggak bisa memaksakan semuanya, harus balance dan harus maksimal. Dengan gitu. maksimal ya. Betul. Sebenarnya kalau misalnya dari 100% nih, misalnya kayak Kauswan ibaratnya 100%. Nah, bagi untuk suami itu berapa persen, anak itu berapa persen, kegiatan pun berapa persen, kerjaan tuh berapa persen coba? Karena kalau bisa, kan pasti kan ada priority ya, semua kan pasti kita harus memprioritaskan kayak siapa sih yang harus memang dipentingkan, dan siapa yang ibaratnya ya kerjaan bisa lah sekitaran 20%, atau memang keluarga yang lebih prioritasnya lebih ke keluarga gitu, berapa?
Aku sebenarnya kalau mau dibilang yang mana prioritas, aku pengennya sih kegiatan-kegiatan di balik perempuan ya. Wow, luar biasa ya. Karena aku menjadikan kegiatan di balik perempuan itu juga sebenarnya untuk merilis stres aku, merilis emosi aku mungkin yang tidak bisa aku keluarkan gitu kan. Tapi aku meluapkannya dalam bentuk kegiatan yang menurutku positif ya, menurutku positif. Tapi balik lagi karena sebagai sebagai istri dalam keluarga juga kita sudah punya peran ibu, bukan hanya peran perempuan dalam masyarakat. Kita punya peran ibu yang memang cukup strategis dalam rumah tangga, ngatur ini itu semuanya kita yang ngatur ya. Jadi untuk saat ini aku lebih memprioritaskan keluarga. Keluarga. Jadi kalau misalnya memang ada apa-apa tuh tetap harus aku nanya suami dulu, kamu di sini ini nggak bisa nggak? Walaupun sebenarnya kadang juga tetap miss juga lagi-lagi aku udah disclaimer duluan nih, kayak pasti semua tidak bisa maksimal. Jadi kadang tuh aku udah buat janji dulu sama beberapa orang. Terus aku sesuaikan lagi sama jadwal suamiku. Oh, aku udah tahu nih jadwal suamiku hari ini ini misalnya off, hari Minggu misalnya off. Oh, jadi hari Minggu itu aku bisa schedule ini dan lain sebagainya gitu. Tapi balik lagi juga itu semua kondisional aja sih kalau aku ya. Karena mana nih yang urgent nih kegiatan, misalnya kita punya di balik perempuan ada kegiatan besok. Nah, oh berarti besok ini udah urgent banget karena melibatkan banyak orang. Jadi untuk urusan keluarga ya kita hold dulu untuk beberapa hal gitu, dan ada waktunya nanti kita bisa melaksanakan lagi yang tertunda itu ketika memang hal itu nggak terlalu urgent. Tapi kalau untuk udah urgent banget ya, mau nggak mau lagi-lagi kita harus menurunkan ekspektasi kita gitu. Jadi harus keluarga dulu aja deh gitu. Cari aman sih sebenarnya. Cari aman sih sebenarnya ya, daripada dimarahin di rumah gitu kan. Karena suamiku juga termasuk yang kayak boleh kok kamu keluar gitu. Dan lagi-lagi itu juga tapi kembali lagi aku memilih untuk berada di balik perempuan, berada di gerakan ini, bikin kegiatan ini, berarti aku juga memang harus membuktikan kalau aku bisa nih di rumah sambil menghandle semuanya, tapi jadi aku bisa kesini dong kayak gitu-gitu. Jadi kita juga harus membuktikan diri kita kalau kita bisa gitu. Dan aku juga masih milih untuk berada di balik perempuan, berada di gerakan ini, bikin kegiatan ini, berarti aku juga memang harus membuktikan kalau aku bisa nih di rumah sambil menghandle semuanya, tapi jadi aku bisa kesini dong kayak gitu-gitu. Jadi kita juga harus membuktikan diri kita kalau kita bisa gitu. Dan aku juga masih sementara belajar juga gitu. Takutnya suamiku nonton ini terus bilang gitu. Ini bagaimana ini gitu. Oh ya. Tapi itu sih sebenarnya salah satu keputusannya bijak sih, ketika memang kan kalau sudah berkeluarga itu harus ada obrolan dulu ya pertama. Betul, harus. Apalagi kalau suami sudah bilang kayak gitu tuh berarti kalau di bahasa Jawanya legowo. Yes ya. Alhamdulillahnya aku dapat suami yang maksudnya ya sudahlah mau gimana lagi gitu dia udah sukanya kayak gini, dan dia maksudnya dia juga tahu kali aku tuh seneng kayak gini-gini tuh. Jadi ya caranya dia memang nggak bilang apa ya, kamu kok kayaknya bagus, senang banget ya gini-gini, nggak bilang yang kayak gitu, tapi dia pasti tahu aku tuh suka gitu. Terus kalau untuk anak sendiri gimana? Kalau anak mendidiknya gimana ini? Karena kan ini wanita karir gitu kan, apalagi volunteer di balik perempuan, banyak menghadapi orang-orang baru, terus tambah lagi kalau suami kan masih berkaitan dengan anak juga kan, keluarga juga. Betul Kak. Dan kalau anak sih lebih ini lagi ya, bukan lebih sulit sebenarnya, lebih ekstra lagi lah sedikit gitu ya, untuk karena kita jadi harus banyak belajar, terutama ya sebagai orang tua, bahkan sebagai manusia juga setiap hari itu kita perlu belajar ngontrol emosi, mengontrol apa yang keluar dari bahasa dan tindakan kita ini yang gampang banget ditiru sama anak-anak. Anak-anak itu peniru yang ulung banget. Jadi apapun tindakan kita dia benar-benar memperhatikan, dan suatu saat dia bisa mengcopy itu jadi tindakannya dia gitu. Sumpah? Iya, bisa banget. Bahkan mungkin dia mengcopy apa yang kita buat lakukan dalam rumah, dia praktekkan di luar tanpa kita tahu. Tanpa kita tahu. Iya, mungkin bukan kita sebagai orang tua yang melakukan, tapi mungkin orang-orang sekitarnya yang melakukan, dia akan melakukan itu di tempat lain juga yang sama dengan di lingkungan ini. Nah, gitu. Misalnya dia di lingkungan ini, mohon maaf berkata kasar, berperilaku yang kurang baik. Nah, dia akan mengcopy itu di lingkungannya dia, anak-anak lingkungan circle-nya dia. Nah, itu bahayanya kalau kita tidak mengontrol nih. Aku juga sebenarnya masih belajar mengontrol anak dan mengontrol diriku sendiri.
Karena aku tipe yang kayak jangan ya Kia, jangan ya Jangan gitu. ya. Tapi di balik jangan-jangan itu Jangan itu. aku harus menjelaskan kenapa jangan. Karena kalau kita bilang jangan-jangan aja, anak-anak pasti kayak apa sih mama jangan-jangan terus. Aku tuh nggak ngerti ini mama jangan tuh kenapa gitu. Ya itu di situ pentingnya kita harus menyetarakan anak tuh sebagai manusia gitu. Ya dia kan manusia nih, anak juga. manusia. Bukan kayak kamu sebagai orang yang ngelit dia, enggak, dia suatu saat akan ngelit diri dia sendiri. Di situ kita harus mengambil peran sebagai orang tua bagaimana dia mau dan akan belajar melit dirinya sendiri gitu. Wah, bijak banget. Tapi Gitu sih, memang Kak. untuk anak zaman sekarang memang kayak harus butuh edukasi yang tinggi ya. Betul, terlebih orang tuanya juga tetap harus lebih banyak belajar lagi. Harus banyak belajar lagi ya. Alhamdulillahnya sekarang kita sebagai generasi Z ya, itu tuh banyak banget dapat informasi-informasi dari sosial media gitu kan. Kan banyak banget. Aku salah satunya rekomendasi aja mungkin boleh follow Eli Risman, Ibu Eli Risman, dia psikolog anak kalau nggak salah. Terus apa ya, Rabbit Hole ID dan rabbithole.id itu juga bagus banget. Itu bukan cuma untuk anak, bagaimana hubungan kita suami istri itu sih yang aku kayak sering lihat-lihat juga gitu. Dan aku balik lagi kita menyesuaikan pada kondisi anak dan kondisi kita seperti apa. Kalau aku alhamdulillah sudah kebetulan udah dapat gimana nih ngatur ini aku udah bisa gitu. Mengaturnya ya. Tapi lagi-lagi setiap kita sudah bisa ngatur, biasanya kita selalu dikasih ujian baru lagi sama yang di atas gitu. Gitu sih Kak. Banyak ujian-ujian ya. Iya, dan situ memang kita harus belajar terus gitu. Luar biasa. Luar biasa banget, ya Allah, bijak. Wow, saya baru menemukan ibu yang seperti ini. Iya sih. Dan memang sih dari beberapa yang aku ketemui juga banyak yang untuk zaman sekarang ya, yang aku lihat-lihat tuh ibu-ibu sekarang itu kadang ini loh, kayak ada anaknya ya biarin aja gitu, main HP aja, ya udah kalau misalnya dia nangis ya udah kamu nonton ini aja, lah itu menurutku edukasi yang kurang tepat deh gitu. Kalau karena gini, kalau semakin kita sering memberikan sesuatu yang ibaratnya yang instan, akhirnya ketika kita tidak memberikan sesuatu ke anak itu, akhirnya dia nangis tantrum terus. Pernah nggak kayak gitu? Alhamdulillahnya sih saat ini Kia enggak gitu, alhamdulillahnya ya teman-teman. Tapi aku juga mau ngambil dari sisi lain nih Kak Kristal. Boleh kita berpendapat seperti itu, tapi kita juga bisa melihat dari sisi orang tuanya juga. Kayak maksudnya, mungkin memang orang tuanya lagi riuh banget, lagi ada urusan, ya lah kasih aja kayak gitu. Dan aku juga kayak gitu. Kayak misalnya aku lagi ada meeting sesuatu dengan teman-teman di balik perempuan atau dengan siapa gitu kan, sponsor atau siapa, ya aku terpaksa harus ngasih anakku. Tetapi aku sebelum ngasih anakku itu adalah opsi terakhir. Jadi sebelum ngasih HP atau ngasih anak gadget, aku harus kayak dia harus punya punya bawaan sendiri. Jadi kalau aku keluar kemana-mana tuh pasti riuh banget dan nggak apa-apa, itu konsekuensi kita juga kan dan tanggung jawab kita. Aku harus bawain dia makanan, jajan, atau harus bawain dia mainannya, dan dia biasa milih sendiri mainannya apa, atau bawain dia buku. Itu better daripada kita langsung ngasih dia gadget. Jadi kita harus kasih pilihan. Kecuali kayak kita udah lama banget gitu ya, kondisinya kita udah lama banget meetingnya dan lama, dan dia bosan dengan segala macam perintilan ini, ya aku bisa ngasih dia opsi gadget. Opsi lain. Tapi itu pun juga aku kontrol, nontonnya nggak boleh yang short, yang video pendek. Terus video-videonya juga video-video yang masih untuk anak-anak gitu. Dan kita bisa kontrol itu gitu kan, kayak gitu sih. Dan harus ada durasi waktunya. Jadi sebelum nonton tuh aku kasih tahu, ini cuma bisa 20 menit ya, ini cuma bisa 30 menit ya. Nanti kalau misalnya mama bilang nggak boleh, berarti nggak boleh gitu. Udah kasih mati gitu. Dan itu kita harus tegas dan harus berulang-ulang seperti itu. Harus berulang-ulang ya. Iya, gitu sih Kak. Jadi akhirnya dia terbiasa. Jadi ketika mama bilang enggak, ya udah enggak gitu. Dan dia nggak akan tantrum gitu, kecuali